Terus selanjutnya terus itu kemana lagi Pak? Ya, waktu itu setelah itu kan di Electrolux itu ada satu filter air di mana namanya Aquaguard. Tetapi beberapa produknya belum memiliki satu keunggulan produk yang bisa didemonstrasikan. Nah, karena Aquaguard filter air itu bukan sebagai produk utama dari Electrolux. Lalu saya berpikir, kita mesti punya satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu kualitinya juga bisa didemonstrasikan produknya. Lalu dapatlah saya satu produk dari Korea Selatan. Mereknya Waters Mineral Pot. Nah, saya lihat kemarin di video, di kantornya Pak Teddy juga dipakai nih, warnanya biru itu. Oh gitu ya. Ya, saya jual Waters Mineral Pot juga keliling Indonesia, punya cabang-cabang. Bahkan saya dari pengalaman Electrolux itu, saya melatih national speaker. Gimana cara jualnya di Korea, lalu saya training lihat di Malaysia. Malaysia mereka jual dengan cara datang ke sekolah, lalu datang ke university, untuk memberikan satu seminar-seminar tentang fungsi dan manfaat air sehat. Nah, saya pulang dari Malaysia, saya bilang sama mitra bisnis saya, kita jangan kelamaan. Kita ini mau cari uang. Kalau kita seminar di sekolahan dan di universitas, supaya di sekolah anak-anak cerita ke orang tua beli sama kita, kelamaan. Kita potong kompas saja, saya bilang. Gimana cara potong kompasnya? Potong kompasnya adalah kita langsung mengadakan seminar, mengundang orang tua itu ke satu gedung, apakah itu restoran atau hotel di ballroom. Nah, ternyata dengan cara itu, Pak Deddy, barangnya yang kita import dari Korea itu sama salesnya menang. Oh gitu. Kewalahan melayani dari Luar Koreanya. biasa. Ya, itu cara-cara marketing yang kita terapkan. Jadi semua itu adalah kita menciptakan satu kebutuhan. Waktu itu kita punya filter air itu kita sarankan kepada masyarakat tanpa direbus sudah boleh minum. Nah, masyarakat pada waktu itu kan kita masih selalu minum air direbus dulu, didinginkan baru diminum. Nah, itu sedikit bertentangan dengan masyarakat. Bagaimana kita edukasi kepada masyarakat? Nah, itu memerlukan sedikit waktu, tetapi di dalam seminar itu kita bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa pentingnya air minum sehat. Air minum sehat itu bukan hanya air bersih, tetapi air yang sudah dites melalui satu laboratorium fisika, kimia, dan mikrobiologi. Dan melalui satu tes laboratorium yang memenuhi persyaratan, itu baru bagus untuk kesehatan. Nah, dengan dua pengalaman ini, waktunya sudah lebih dari 10 tahun, Pak Deddy. Karena saya bekerja tuh orangnya setia. Walaupun di karir yang bagus, ya, saya selalu selalu setia. Jadi belum mau pindah-pindah. Walaupun banyak sekali penawaran waktu itu, di mana-mana, dengan fasilitas yang lebih bagus, dengan income yang lebih bagus, saya setia. Namun sampai saya tidak jual water mineral pot lagi, karena mitra bisnis saya, mereka ada pecah kongsi itu Pak. Nah, disitulah saya berhenti kerja lagi. Oh, berarti itu barang sama Kangen Water itu hampir sama nggak Pak? Ya, hampir. Hampir ya? Ya. Sekarang tuh Kangen Water itu dengan cara penjualannya multi level ya, Direct kalau nggak selling. salah. Ya, direct selling atau gimana juga. Nah, kelihatannya juga lumayan itu. Banyak teman-teman saya juga beli itu. Betul. Jadi mereka referensi itu Pak Deddy. Ya, itu belum diterapkan oleh Pak Andi untuk barang-barang. Belum. Ya, kita sudah seperti itu. Sudah juga. Oh. Sudah. Ya. Bagus nggak hasil Pak penjualannya? Waktu di Waters Mineral Pot? Ya. Bagus Pak. Tadi kan saya katakan bahwa
pabriknya, produksinya kalah sama kita jualan. Ah, gitu. Iya. Sayang sekali ya, dari terusin lagi Pak Andi. Ya, karena pecah kongsi di Jakarta. Terus habis itu saya pikir, saya mau mandiri aja gitu, mau sendiri aja Pak Dedi. Ya. Jadi saya datang pergi ke Jerman, berani-beraninya gitu. Ya. Jadi saya pergi ke satu internasional pameran, lalu saya cari produk yang saya inginkan. Padahal di sana produk apa saja ada, karena Jerman ini termasuk satu kemajuan teknologi yang luar biasa. Tetapi saya hanya mencari satu produk aja, yaitu eye cleaner. Eye cleaner itu pembersih udara. Ya. Nah, saya lihat pameran di situ, saya cari akhirnya dapat satu merek, yaitu dari Kanada. Mereknya, kalau kita kan Four Seasons, ini Five Seasons gitu. Ya. Nah, lalu saya bicara dengan pihak Kanada, dan saya dengan pengalaman di Electrolux dan pengalaman di di Waters Mineral Pot, saya dikasih kepercayaan pegang sole distributor Indonesia gitu. Oh, itu. Nah, Sekarang sejak saya jual Five Seasons itu, Pak Dedi, sudah lebih nyaman karena kita tidak bermitra bisnis lagi dengan kawan. Nah, jadi kita sudah bisa mandiri sendiri. Ya. Nah, caranya bagaimana cara saya pasarkan, yaitu dengan cara pengalaman dari Electrolux, pengalaman yang Swedia itu, juga pengalaman dari Korea itu. Lalu saya gabung, saya mix-kan, lalu saya jual Five Seasons itu. Nah, Five Seasons itu saya jual boleh dikatakan amat laku ya. Juga sama Pak Dedi, pabriknya selalu kalah produksinya dengan sales di Indonesia. Waduh. Ya. Jadi waktu itu ya, di mana Five Seasons itu dia sudah ekspor ya ke 62 negara, tetapi Indonesia satu negara omsetnya 50%. Oh. Ya, jadi cara kita jual, saya membuat satu seminar, saya mengundang cabang-cabang saya se-Indonesia datang ke Kota Semarang. Ya. Jadi ini juga saya banyak dikomplain sama teman-teman, di mana head office itu selalu di Jakarta. Tapi saya bikin head office-nya di Semarang. Jadi saya kumpulkan cabang saya 24 kantor cabang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ada di Sorong, di seluruh Pulau Jawa. Saya sewa 2 hotel di Kota Semarang. Kami seminar 4 hari 3 malam. Lalu kami bicarakan mengenai bagaimana kita menjual Five Seasons ini. Nah, kami melatih, Pak. Jadi sifat daripada saya ini suka melatih. Dengan melatih saya membuat satu kalender display, kenapa udara ini penting dan sebagainya. Dan lalu itu diterapkan, saya mentraining beberapa national speaker, mereka bantu saya seminar ke seluruh Indonesia. Bahkan seminarnya itu rata-rata yang hadir 500 sampai 2.000 orang. Banyak ya. Nah, ya, jadi kita enak Pak Dedi, jadi kita import sendiri, menentukan harga sendiri, kita jual sendiri, tidak perlu promosi apapun. Hanya membuat undangan, undang orang datang ke ballroom, dan kita seminar selalu di hotel terbaik di kota itu. Misalnya kalau di Balikpapan, kita pilih hotel yang terbaik. Waktu itu adanya Hotel Dusit, ya kita di Hotel Dusit. Di ballroom, selalu di ballroom. Karena apa? Barang yang kita pasarkan itu adalah barang yang eksklusif dan harganya cukup mahal. Kalau kita di restoran atau di hotel bintang 3 itu kurang menarik. Dan kita selalu disertai dengan acara dinner gitu. Nah, tapi kita sudah punya sistem dengan pengalaman di 2 perusahaan sebelumnya, dan kita juga punya satu sistem pemasaran yang sudah kita anggap begitu bagus, dan kita selalu maunya di hotel bintang 5, di ballroom. Seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, itu saya pasarkan Five Seasons itu boleh dikatakan sayang sampai tahun 98 karena Indonesia ada krisis moneter
Nah, nilai tukarnya yang kita kan barang import semua dari Kanada. Nah, ini yang memberatkan kita dengan utang-utang kepada pabrik dan jumlahnya besar dan nilai rupiah kita turun. Nah, pada waktu itu timbul satu masalah. Karena harga barang kan harus naik. Ya, jadi mahal. Nah, ya, kalau dolar tuh waktu itu 2000 berapa menjadi hampir 15.000 ya Pak Dedi waktu itu. Betul, ya. Ya. Jadi kalau otomatis kita import tuh jadi bermasalah. Tetapi bos saya di Kanada dia bilang Andy dia bilang, "You saat ini nih Indonesia krisis moneter, tapi bukan perusahaan kamu. Jadi kamu jangan beli dolar untuk bayar utang ke saya," katanya. Karena nilai rupiah dengan dolar ini udah jatuh 7 kali lipat. Nah, karena itu dia bilang, namanya grafik itu tidak selalu naik terus, pasti ada gelombang, dia bilang. Nah, ketika gelombang itu turun, nah waktu itu nilai rupiah saya, bukan uang saya ya, tapi nilai rupiah saya buangnya sekali, jadi tabrakan ke dolar buat bayar utang ke Kanada itu. Ya. Ya, itu waktu itu sih 98 hampir semua importer ya. Betul. Sulit. Kayak kawan-kawan saya juga sulit semua karena barangnya jadi mahal gitu. Ya, Nah, ya. dengan perkembangan itu saya berpikir ya kan bahwa kalau barang import terus itu sewaktu-waktu kalau terjadi gejolak lagi. Lalu timbullah pada tahun 2002 karena kalau waktu itu saya mau supaya saya bisa beli rupiah, saya jual rupiah gitu. Nggak pusing-pusing dengan valuta asing lagi. Ya. Nah, kawan-kawan saya di merek-merek Electrolux, di merek Sharp, Sony, Samsung, dan lain-lain, karena saya ini sebagai vendor, saya kan importer, dan saya juga distributor tunggal. Jadi ketika ada pameran elektronik, apakah itu Sharp, Samsung, apakah itu Sony dan sebagainya, saya juga ikut partisipasi kepada mereka. Saya juga pameran sebagai dari pabrik, tapi saya ini distributor tunggal gitu. Nah, mereka tanya, Pak Andi kenapa nggak pameran lagi? Nah, itulah saya bilang, ini krisis moneter ini 98 luar biasa. Lalu rencana ke depan apa nih Pak Andi? Saya bilang, ya belum ada. Begini aja Pak, buka toko elektronik. Ya benar dia bilang, untungnya berapa persen. Saya ini importer ya kan, jadi saya import sendiri, saya jual sendiri, saya yang menentukan harga sendiri. Ya. Nah, teman-teman bilang, ayolah Pak, coba aja lah. Ya, karena saya punya tempat kebetulan, beberapa tempat, saya bilang strategis tempatnya, karena mereka juga supaya mereka bilang, buka toko itu satu adalah tempat harus strategis. Nah, saya bilang ini strategis semua nih. Nah, karena itu cobalah saya bilang. Jadi iseng aja nih Pak Dedi. Tetapi dengan iseng kan kita ada investasi. Dengan investasi saya coba datang ke Jepang, ke beberapa negara di Korea, beberapa negara yang elektroniknya maju gitu. Saya coba belajar dari mereka. Gimana cara display barang? Gimana cara mereka pasarkan? Gimana merek-merek barang apa saja yang laku? Apakah audio, apakah kulkas, apakah AC, dan sebagainya. Nah, dengan saya belajar di beberapa negara itu, lalu pulang ke Semarang, saya sendiri memiliki konsep. Saya lihat toko-toko di kota Semarang itu masih tradisional. Artinya dijalankan oleh pemilik, ya, oleh pemilik, ownernya langsung gitu. Tapi secara tradisional, kadang-kadang mau lihat barang dia bilang ada brosur. Nah, saya pikir enggak seperti itu. Saya pulang, saya ciptakan satu modern store, yaitu toko saya pakai AC, pakai lampu terang menerang, terus setiap merek itu ada SPM atau SPG yang memberikan pelayanan kepada konsumen, dan di samping itu harga langsung kita ada price tag tempel di barang. Jadi harganya udah fix gitu.
Nah, Iya. dengan suasana pelayanannya benar-benar nggak perlu lihat brosur, gelap, barangnya hanya ada dalam dus, tapi barangnya sudah terdisplay, TV-nya hidup semua. Nah, ternyata dengan cara-cara itu cukup menarik, tetapi harganya masih kurang, kalah. Nah, Karena pemain-pemain senior ini mereka ambil kuantiti lebih besar, mendapat apa nih? Mendapat kuantiti diskon. Nah, ya, kita sebagai pemula kan kuantitinya nggak banyak, Pak Dedi. ya, Nah, saya gimana cara supaya bisa ada terobosan? Nah, saya bilang sama semua merek, ya sekarang ini kita ada hubungan dengan 28 merek dan juga ada 13 perbankan, kita memberikan kredit cicilan 0% dan ada kerjasama dengan 7 perusahaan finance, mana memberikan pembayaran secara angsuran gitu. Nah, dengan demikian pemikiran saya waktu itu adalah, saya bilang saya mau pameran di mall 800 meter. Saya ajak semua merek bergabung. Saya buat pameran waktu itu. Nah, ternyata pameran itu menarik perhatian masyarakat Jawa Tengah. Berbondong-bondong. Omsetnya lipat-lipat. Nah, dari situ saya punya omset yang cukup bagus, sehingga saya pun dapat quantity diskon. Nah, dengan quantity diskon itu harga saya sudah mulai kompetitif. Sehingga pelanggan mulai datang dan saya kuat di sistem, yaitu database customer saya kuat. Selalu saya inovasi ya, ada promo apa, ada diskon apa, ada program penjualan apa, selalu saya kirim kepada pelanggan-pelanggan setia. Sehingga mereka bisa dapat reward apa yang mereka dapatkan dari Global Elektronik. Nah, dari situ omset dari tahun ke tahun, ya sampai sekarang sudah 18 tahun. Tiap tahun kami selalu merayakan ulang tahun Global Elektronik, tepatnya itu tanggal 9 Oktober. Jadi 3 hari lagi kita baru merayakan kita ulang lihat lagi tahun. ya. Tapi ya tahun ini kita tidak bisa rame-rame. Kenapa? Karena kan masih COVID ya. Jadi Ya, kita dengan perayaan yang lain, yaitu kita mengajak salah satu merek, yaitu merek Sharp dari Jepang. Kita membuat satu pameran yang kita namakan Virtual Sharp Tomodachi 2020. Nah, itu akan berlangsung pada tanggal nanti 9 sampai tanggal 28 Oktober. 20 hari. Setiap hari kita ada program. Setiap hari kita ada memberikan broadcast, kita juga di sosial media ya, juga di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Nah, karena Global sendiri juga sudah menjual secara online seluruh Indonesia, kita punya web www.globalelectronic.com. Jadi diklik barang apa kita bisa kirim kemana-mana. Kita kerjasama dengan JNE juga. Nah, dengan demikian kita sekarang ini punya 2 omset penjualan, yaitu satu ada di offline, di toko, satu di online. Nah, dengan demikian kita ada 2 omset. Dan juga kita bisa kerjasama dengan bank, cicilan 0%. Mau angsuran kita pun bisa ada 7 perusahaan multi finance yang backup Global Elektronik. Nah, selama pandemi, ya, saya lihat mula-mula kemungkinan omset penjualan bisa turun gitu. Lalu berpikir terus bagaimana ini. Kebetulan saya sering kontak-kontak dengan teman-teman. Kamu ngapain nih selama ini? Di awal-awal bulan Maret ya, bulan April. Aku di rumah ya sementara ya. Di rumah terus ngapain? Nonton TV. TV-mu ukuran berapa? 32 in. Ah, saya bilang, kamu duitnya banyak 32 in. Buang ke tong sampah, ayo, bilang. Ambil TV yang bagus. Nah, dari situ ternyata teman bilang benar juga ya. Gua nikmati hidup lah. Nah, dari situ saya mulai publikasikan produk-produk TV ukuran besar. Lemari es, karena waktu itu juga orang takut
mau selalu pergi ke supermarket atau pergi ke pasar, mereka beli lemari es yang set by set, ukuran besar, lalu mereka juga pikir mungkin pembantu pulang kampung bahaya, atau datang pagi, pulang sore, lalu mesin cuci juga laku. Lalu saya juga ingat bahwa saya ini sering dikenal orang Semarang tuh sebagai apa nih, ahlinya air. Kadang-kadang pergi ke bank, Pak Andi mau tanya ya, air saya itu mengandung kapur, bagaimana mengatasinya? Kadang-kadang pergi lagi, Pak ini udara di kamar saya tuh begini, AC-nya begini. Kadang-kadang ditanya seperti itu. Nah, saya pikir lagi bahwa masa pandemi ini di dalam ruangan itu butuh bersih. Dan kebetulan salah satu merek, makanya nanti tanggal 20 sampai 28 ini kita mau fokus promosi adalah air purifier, tapi mereknya Sharp. Nah, Sharp ini termasuk punya satu teknologi. Teknologinya apa? Dia punya teknologi plasma cluster. Plasma cluster ini dia punya ion negatif dan ion positif. Dan ternyata hasil terakhir ini efektif membunuh atau menghilangkan daripada virus, termasuk corona, ya 91,3%. Nah, dengan adanya keefektifan daripada air purifier Sharp ini dengan teknologi plasma cluster itu, penjualannya naik terus, Pak Deddy. Karena orang pikir ya sekarang ini di dalam ruangan, apalagi oleh WHO sudah mengatakan bukan lagi berupa droplet, tapi udah berupa aerosol. Nah, dia bisa berterbangan di dalam ruangan. Nah, dengan memakai air purifier dengan teknologi ion plasma cluster bisa efektif dan efisien untuk menghilangkan virus. Jadi penjualan pun laku sekali, kirim kemana-mana setiap hari. Nah, dengan adanya pengalaman seperti itu, ya, otomatis orang juga beli just freezer, simpan daging lah, apa dan sebagainya. Sehingga barang-barang tertentu yang tadinya tidak terpikir, malah penjualannya naik. Nah, berbanding dengan tahun 2019, kita stabil jadi Pak Deddy. Jadi selama 9 bulan ini yang kita khawatirkan omset itu akan turun, ternyata tidak. Itu untuk industri elektronik, ya, karena kebutuhan. Orang kan biasanya makan di restoran, ya, katakanlah malam minggu sekali makan 1 juta, ya, dengan satu keluarga 1,5 juta. Dengan dia tidak keluar 4 minggu sudah 4 juta, 5 juta. Nah, dia bisa beli kulkas yang ukurannya sudah besar. Nah, orang juga saya ciptakan lagi bagaimana kita satu tren ya, bahwa dapur kita itu adalah satu tempat untuk berkumpulnya keluarga. Karena anak-anak bikin kue, ya, orang tua ikut membantu, ya, atau orang tua memasak, anak-anak ikut membantu. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi keluarga itu menjadi tempat berkumpulnya keluarga. Nah, untuk itu saya ciptakan bagaimana Global Elektronik ini memiliki produk-produk seperti mixer, seperti rice cooker, seperti microwave dan sebagainya. Dan penjualan produk-produk kecil ini pun laku, meningkat. Nah, jadi beda dengan industri atau bidang yang lain, khusus di industri elektronik dan khususnya produk-produk high-end, ya, TV ukuran besar dan sebagainya, malah amonnya naik. Seperti itu, Pak Deddy. Waduh, jadi hoki bener ya. Orang lain semua dagangnya lagi susah. Tapi Pak Andi malahannya omsetnya bukan turun tapi naik. Nah, sekarang kenaikannya berapa Pak? Sekarang omsetnya per bulan, saya andai kata bulan lagi parah-parahnya kan berarti bulan Juli. Ya, Juli kan lagi parah-parahnya ya, orang lagi takut-takutnya. Itu omsetnya nggak turun Pak? Jadi begini Pak, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Deddy, luar biasa. Jadi saya selalu berbanding dengan tahun yang lalu. Kalau berbanding dengan tahun yang lalu, omset selama 9 bulan ini dibandingkan 9 bulan tahun 2019, kita ada turun kurang lebih 10% untuk total unit. Ya, total unit, ya. Ya. Nah, tetapi di 9 bulan ini,
ya, di total amount kita naik hampir 8%. Oh, Nah, amount-nya kenapa gitu kan? 8%, tapi Ya, penjualan karena unitnya turun gitu Pak. turun, Pak. Turun. Unitnya Karena turun sekarang 10. ini high end produk-produk yang TV Ya, bukan 32 in, yang 50 lah, 60 ya. lah seperti itu, Pak. Jadi Jadi dia beli satu sama dengan 3 atau 5 unit itu. betul. Jadi omsetnya dari amount-nya naik, dari Ya, jumlahnya turun. Ya, turun. ya itu luar biasa. Berarti sepertinya yang paling bulan apa yang paling turun Pak dari 9 bulan itu? Kalau tahun ini kan kita ya selalu kalau di elektronik tuh ada irama gitu. Ya, Kalau iramanya tuh kalau di waktu Lebaran ya, itu memang kita persiapkan stok ya jumlah banyak. Karena naiknya bisa 2 kali lipat. ya. Kayak orang Terjadi nggak itu Pak? kalau orang tidak ada TV baru ya, itu belum Lebaran gitu kan. Tapi kan Lebaran tahun ini belum COVID. Kita kan di Februari. Ya. Ya, Nah itu masih oke lah ya, masih oke. Baru mulai kan, tanggal 2 Maret kan COVID baru datang ke Indonesia kan. ya, Nah, jadi masih belum terasa, Lebaran masih oke. Nah, setelah Lebaran ya kan, nah terus timbul ide itu, saya mulai talk show di TV gitu ya, saya ya, talk show di radio. Saya mau supaya konsumen saya ini saya memberikan edukasi gitu. Saya broadcast semua di media sosial bahwa kebutuhan itu loh, kebutuhan. Saya ciptakan bahwa orang kalau di rumah itu kulkas tidak boleh satu. Saya menciptakan kalau di rumah itu mesin cuci wajib punya 3 unit. Ya, yang dengar nih apa ya? bingung-bingung, ngapain Pak Adi? Kenapa mesin cuci mesti 3 ya? Nah, Ya. jadi saya memberikan edukasi supaya orang kan tidak pergi, Pak Deddy. Kenapa Dengan harus tidak 3 Pak? pergi ya, ini sebentar. Kalau ini pertanyaan bagus. Nah, jadi orang kan tidak pergi. Tidak pergi saya punya pemikiran uangnya mesti kumpul gitu. Nah, Ya, ternyata benar. Kemarin saya tanya ke perbankan. Perbankan ini uang masyarakat hari ini ya berkumpul banyak dalam bentuk deposito atau tabungan. Karena itu saya berpikir bahwa masyarakat ini punya uang sebetulnya. Bagaimana kita menciptakan peluang ya, menciptakan why, kenapa? Kamu mesti beli apa? Kamu beli sesuatu yang bermanfaat buat keluarga, karena banyak waktu di keluarga gitu. Seperti itu, Pak. Nah, kalau mesin cuci saya katakan begitu. Karena kalau kita punya baju yang bagus-bagus, jangan campur dong sama asisten rumah tangga. Nah, kalau kita cuci keset, lap-lap yang kotor-kotor. Nah, itu jangan campur dong ya dengan mesin cuci yang cuci baju-baju kita yang baik. Mungkin yang baik-baik ini pakailah mesin cuci yang front loading ya, yang lebih halusin. Tetapi kalau buat asisten rumah tangga mungkin cukup yang top loading ya, biar mereka pakai yang sendiri. Nah, kalau mau cuci spray dan sebagainya, nah itu mungkin kapasitasnya yang lebih besar. Ya, jadi ciptakan supaya enggak campur-campur. Mau cuci andok, spray, pakai mesin cuci yang khusus gitu. 3 unit. itu luar biasa. Ini juga sekolah juga kita nih. Akhirnya semua yang ikut acara Pak Andi juga terinspirasi untuk gimana menjual semacam mesin cuci bisa satu keluarga ada 3. Nah, dengan edukasi ini, jadi orang tertarik tadinya beli 1 jadi 3. Itu benar sekali Pak. Ya, Ini betul. saya hari ini juga terinspirasi. Mungkin kawan-kawan di sini yang ikut juga terinspirasi bahwa memang cara meyakinkan orang beli barang itu bukan 1, bagaimana 3 atau 4 itu punya teknik tertentu. Hari ini saya sangat terbuka Pak inspirasi ini dengan belajar gimana cara marketing yang bagus itu Pak. Ya, seperti satu rumah di lembar esnya cuma 1, gimana menawarkan jadi 2. Nah, itu juga satu namanya bisa menjual, mengkatrol penjualannya itu. Nah, itu saya kira jarang orang yang bisa menjalankan tugas-tugas itu. Dan saya lihat Pak Adi yang luar biasa sekali. Yang hadir di sini mendengarkan acara pengalaman Pak Adi ini, kalau saya punya barang juga saya akan kasih Pak Adi yang jual, Pak. Siap, Pak. Siap.
Ya, silakan terusin lagi Pak. Gimana Ya. cara marketing yang baik itu Pak?